Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan wacana terkait perluasan ganjil genap di 25 titik di DKI Jakarta. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, tadi Pak Gilbert juga sudah mengatakan banyak yang harus dievaluasi begitu ya terkait dengan kondisi di Jakarta saat ini. Kalau dari segi pengamat transportasi sendiri, evaluasinya apa sih sampai detik ini, Bang? Sebenarnya kan kondisi kemacetan Jakarta ini sudah terjadi sejak lama begitu ya, tapi kondisinya masih terus berlanjut hingga dengan saat ini. Apa yang mungkin seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri begitu? Ya, itu kalau transportasi kan lebih banyak kepada pemerintah yang punya ini ya, karena itu kan transportasi publik itu sebagai good public good gitu ya. Sehingga memang pemerintah sudah berusaha sebetulnya dengan berbagai macam infrastruktur. Misalnya sudah ada MRT, nah sebentar lagi ada LRT gitu ya. Dan saya kira pendekatan integrasi moda antar moda itu salah satu solusi juga sebetulnya itu. Nah, kebetulan kalau kita melihat tren daripada kebijakan transportasi DKI itu sebetulnya sudah menunjukkan arah yang jelas. Ya, hanya saja mungkin kapasiti dan optimalisasi itu lebih concern gitu. Sehingga kalau perlu anggaran besar dituangkan terhadap transportasi, why not gitu, karena apa? Transportasi itu ibarat jantungnya masyarakat. Jika transportasi mati, maka kehidupan masyarakat mati. Itu yang sering saya sampaikan, itu filosofinya itu begitu. Sehingga berapapun besar anggaran, ya mungkin Pak Gilbert dari DPRD itu tentunya mensupport, tetapi konsepnya yang bagaimana? Nah, itu tentunya yang perlu dievaluasi oleh Pak Gilbert adalah sejauh mana. Misalnya nanti ada MRT, ada LRT, ada komuter, terus kemudian integrasi antar moda sejauh mana. Mungkin seperti model Jaklingko, itu model Jaklingko itu juga sebetulnya sudah cukup menjadi solusi. Iya, tetapi kan agak paradok ketika Jaklingko itu justru tidak terlalu diminati. Artinya sosialisasinya atau apa yang salah itu yang mana? Ini tentunya perlu menjadi bahan evaluasi Dinas Perhubungan. Baik, mungkin tidak sih Bang kalau dalam kondisi Jakarta yang seperti ini diberikan fasilitas mungkin kendaraan lebih nyaman, kemudian juga ada fasilitas gratis transportasi, agar tadi dibilangnya perpindahannya mungkin hanya 30% begitu ya, agar bisa menaik ataupun meningkat gitu, diberikan fasilitas gratis untuk Transjakarta dan MRT itu mungkin tidak sih Bang sebenarnya? Sebetulnya begini, jangan sampai rakyat itu beban transportasi itu besar. Kalau idealnya Bank Dunia itu mengatakan beban transportasi itu cukup 10%. Kalau sekarang itu kan 30% lebih. Nah, sehingga pendapatan masyarakat terserap untuk transportasi biaya. Nah, betul juga yang tadi dikatakan bahwa pemerintah harus memikirkan bagaimana apakah hal tertentu, rute tertentu itu gratiskan. Itu mungkin bisa menyedot rakyat itu lebih ini, meninggalkan sepeda motor atau mungkin kendaraan pribadi lah gitu, baik motor maupun kendaraan roda 4. Baik. Mungkin stimulus dengan seperti itu bagus. Jaklingko kan sebetulnya fasilitasnya udah bagus, sistemnya juga sudah modern. Mungkin diperbanyak begitu armadanya ya? Optimalisasi dan bagaimana rakyat mau itu, mau naik. Baik. Kenyataannya kan load faktornya tidak terlalu terpenuhi. Baik. Hanya 50-60%. Baik. Saya ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, kemudian selanjutnya apa langkah dari DPRD DKI Jakarta? Apakah mungkin akan mengadakan RDP dengan polisi dan Dishub untuk membicarakan terkait masalah ini? Bagaimana, Bang? Kita baru tahu hari ini ya melalui media dan kemudian ada agak sedikit ramai dan saya kemudian dimintain pendapat. Saya kira ini mesti dibicarakan baik-baik dengan DPRD dan kemudian kita melihat apakah ini memang kebutuhan rakyat atau kebutuhan politik begitu. Karena kalau untuk kebutuhan rakyat tentunya bukan ini yang menjadi masalah utama gitu ya. Maksudnya ya ganjil genapnya bukan, tetapi perbaikan. Tadi yang sudah kita sampaikan, jangan kemudian halte yang diperbaiki sementara busnya sendiri tidak diperbaiki. Kalau soal integrasi tarif, ini harus dibicarakan baik-baik karena kemarin waktu diajukan integrasi tarif, tidak ada diproyeksikan berapa kemudian subsidi pemerintah yang akan muncul ke dalam integrasi itu. Saat ini per tahun kita subsidi 3 triliun lebih, kemudian dengan masuknya MRT hampir 6 triliun. Sekarang kalau kemudian itu bertambah, terus bertambah masuknya kemudian KCI,
Kita prediksi itu 57 triliun lebih setahun, sedangkan APBD kita aja tidak mampu mendukung kalau sampai 6 triliun. Bagaimana kalau kemudian diintegrasikan sampai 57 triliun subsidi? Saya kira juga harus dipikirkan baik-baik karena tidak ada satupun negara yang melakukan integrasi antar moda. Jadi ya kalau naik bus bayar, pindah kereta api bayar kereta api di negara manapun begitu. Jadi integrasi bukan jawaban. Yang menjadi jawaban adalah jalur yang kemudian bebas tidak dipakai oleh kendaraan lain dan sebagainya. Jangan kemudian dikorbankan ganjil genap, tetapi jalurnya sendiri tidak steril. Baik. Kita tunggu update selanjutnya dari pihak kepolisian dan juga dari Dinas Perhubungan. Apakah kondisi ini akan dilanjutkan untuk perluasan ganjil genap di 25 titik di DKI Jakarta, dan kita lihat apakah kalau emang berlaku, apakah ini akan berlaku sementara ataupun selamanya begitu ya. Terima kasih, dan yang pasti intinya adalah semoga ini masyarakat di DKI Jakarta tidak dirugikan dengan adanya kondisi perluasan ganjil genap di DKI Jakarta ini. Terima kasih untuk Pak Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta, dan juga Pak Bambang Istianto, pengamat transportasi publik. Selamat malam Bapak-Bapak.